Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Ayub pasal yang ke-14, ayat pertama dan ayat yang kedua saudara. Mari kita baca firman Tuhan ini. Demikian bunyinya: manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik yang ingin kita bahas, renungkan dari pembacaan ini adalah perjalanan hidup kita ini singkat. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang wanita muda yang sedang duduk santai di dalam sebuah bis yang melaju di sebuah kota. Di satu pemberhentian, lalu seorang wanita tua yang cerewet dan berisik naik ke dalam bis itu, dan wanita tua ini duduk di samping wanita muda tadi. Lalu tas-tas bawaannya yang berat dia tumpuk begitu saja di atas kursi, membuat wanita muda itu harus menggeser duduknya sambil setengah terjepit di antara tas-tas yang berat itu dan jendela bis tersebut. Dia terjepit saudara. Lalu ada seorang laki-laki muda yang juga duduk di bangku sebelah. Dia melihat keadaan itu, dia begitu jengkel, dia begitu marah, kesal. Lalu dia bertanya kepada wanita muda itu, "Kenapa kamu tidak bicara saja kepada wanita tua itu? Katakan padanya bahwa dia telah membuat Anda terganggu." Demikian disampaikan oleh anak muda tersebut. Lalu wanita muda itu menjawab pemuda itu sambil tersenyum saudara. Jawabannya begini: "Aku rasa tidak perlu bersikap kasar dan beradu argumentasi untuk sesuatu yang sepele ini, karena perjalanan bersama kita ini terlalu singkat. Saya juga akan turun kok di perhentian bis ya berikutnya di depan kita ini nanti," katanya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban wanita itu membuat pria muda itu tertunduk saudara, terdiam. Karena memang jawaban ini sangat pantas untuk ditulis dengan huruf atau tinta emas. Kenapa tidak saudara? Karena kita bisa melihat bagaimana ungkapan ini meyakinkan kita tentang sebuah fakta perjalanan kehidupan yang sedang kita gumuli bersama. Bahwa ternyata seperti dikatakan, perjalanan kita bersama ini sangatlah singkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini memberikan kepada kita, mengingatkan kita tentang ungkapan wanita muda ini saudara. Dia katakan demikian, firman Tuhan katakan, manusia yang dilahirkan dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tentu saja saudara, tidak ada yang menyenangkan di dunia ini sempurna. Banyak hal yang membuat kita gelisah. Ada tekanan-tekanan kehidupan, ada persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi setiap hari. Lalu digambarkan seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah gambaran kehidupan kita. Artinya saudara, bahwa memang benar hidup kita ini sungguh-sungguh sangat singkat. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup ini begitu singkat, maka janganlah kita membuang tenaga lagi dengan terus mengeluh, merasa tidak puas, bersikap mencari-cari kesalahan,
Karena semua itu hanya membuang-buang waktu kita di perjalanan yang singkat ini. Masih banyak hal yang bisa kita buat yang bermanfaat, yang baik, daripada hanya mengurusi hal-hal yang sepele yang membuat waktu kita terhilang percuma. Saya tidak tahu apakah saudara sedang menghadapi sesuatu saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Apakah seseorang sedang melukai bahkan menghancurkan hatimu? Apakah seseorang sudah menghinamu, mengkhianatimu, mengejekmu, menipu atau bahkan sepertinya menyepelekanmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun itu tetaplah tenang. Ampunilah dan maafkanlah mereka itu, karena perjalanan hidup kita ini sangatlah singkat. Itu intinya, saudara. Tidak ada artinya menyimpan dendam, tidak ada artinya menyimpan marah, jengkel, karena toh juga semua itu akan berlalu. Apapun masalah yang dibuat oleh orang lain kepada kita, marilah kita selalu mengingat bahwa perjalanan hidup kita ini singkat, saudara, singkat. Itu yang perlu. Tidak seorang pun yang tahu kapan perjalanan hidupnya akan berakhir. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan tiba di perhentian bis yang berikutnya. Memang, saudara, sungguhlah perjalanan hidup kita bersama ini sangat singkat. Oleh karena itu, marilah kita saling memberi kebahagiaan kepada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan teman-teman kita. Mari kita saling menaruh hormat, saling berbuat baik, dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Marilah kita mengisi hidup yang singkat ini dengan rasa syukur, dengan selalu bahagia dan selalu berbuat baik untuk sesama kita. Sehingga jika itu yang kita lakukan, Tuhan pasti menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan hal-hal yang bermakna, yang bernilai, yang pastinya mendatangkan sukacita bagi kita dan pastinya memuliakan Tuhan. Demikian renungan ini, kiranya memberkati kita pagi hari ini. Tuhan membantu kita untuk menangkap kebenaran ini, membekali, membenahi kita di sepanjang hari, supaya kita sadar selalu bahwa hidup yang kita jalani ini sangatlah singkat. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa, memohon tuntunan Tuhan, supaya kita bisa menerima kebenaran ini sebagai penuntun hidup kita di hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat berikan mereka kelegaan hari ini. Hamba doakan supaya setiap kami menyadari bahwa sungguh-sungguh hidup yang Tuhan beri kepada kami ini sangatlah singkat, supaya kami mengisi hidup ini dengan hal yang bermakna, yang mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba doakan Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati mereka Tuhan. Anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan tuntun mereka belajar dengan baik. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan buka jalan supaya mereka mendapatkan jodoh yang terbaik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan Yesus, ada beberapa keluarga yang sungguh-sungguh mengharapkan dari Tuhan keturunan yang baik. Buka mereka jalan supaya mereka dapat menemukan keturunan yang baik dari Tuhan. Bahkan masih banyak Tuhan, anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan Tuhan hari ini, yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka, penuhkan sukacita mereka, pimpin hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap kita. Dan saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.